Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah wal musyahiduna rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menyimak pembelajaran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan memudahkan segala urusan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini merupakan pertemuan yang ke-53 dari serial pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajrumiyah karya Al-Fakir Ahmad Remanda wafaqahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang ke-53 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang isim mansub yang ke-6, yaitu al-hal. Pada pertemuan yang ke-52 tadi kita sudah membahas tentang apa itu al-hal. Huwa ismun mansub yubayyinu kayfiyata huduthil fi'li aw hay'ata sahibil fi'l. Contoh, jaa Zaidun rakiban. Kemudian setelahnya kita membahas tentang syurutu al-hal, ya. Syurutu al-hal. Dan juga kita mempelajari tentang anwa'u sahibil hal. Ya, ada 3 poin yang sudah kita pelajari: pengertian al-hal, kemudian jenis-jenis atau macam-macam daripada sahibul hal yang memiliki keadaan, yang diceritakan keadaannya ketika terjadinya suatu fi'il. Kemudian yang ketiga syurutul hal, syarat-syarat al-hal. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwasannya syarat hal, ya, atau syarat agar hal di i'rab sebagai hal, ya, yaitu isim mansub, ya, adalah yang pertama ayyakuna fadlah, ay laisa ruknan asliyan fil jumlah. Dia bukan rukun asli dalam sebuah kalimat. Yang kedua ayyakuna nakiratan. Jadi al-aslu fil hal ayyakuna nakirah. Hukum asalnya hal itu haruslah kata yang nakirah, tidak boleh ma'rifah. Tapi kadang orang Arab, ya, mengungkapkan al-hal dengan kata yang ma'rifah. Contohnya tadi ada wahdahu, ada al-awwala fal-awwala. Maka meskipun lafaznya ini adalah ma'rifah, namun dia memiliki ta'wilan nakirah yang sah. Artinya maknanya masih sama dengan hal yang tadi diungkapkan dengan kata yang ma'rifah. Sehingga boleh kalau seandainya masih memiliki makna yang bisa makna yang nakirah, ya. Baik, kita lanjutkan 2 poin yang terakhir dalam pembahasan al-hal yang ada di dalam kitab ini. Yang pertama adalah syurutu sahibil hal. Syarat untuk sahibul hal, ya. Pada kalimat ini jaa Zaidun rakiban. Rakiban adalah hal karena dia isim mansub yang menjelaskan bagaimana keadaan si Zaid ketika datang. Nah, maka Zaid itu adalah sahibul hal, yang diceritakan keadaan dia ketika datang, yang memiliki keadaan tersebut. Nah, syarat hal sudah kita ketahui ada 2. Apakah syarat itu juga berlaku untuk sahibul hal? Atau apa syarat sahibul hal? Sahibul hal, kata penulis, al-aslu fihi ayyakuna ma'rifatan kal amthilati sabiqah. Jadi al-aslu fi sahibil hal ayyakuna ma'rifatan. Pada asalnya sahibul hal itu juga memiliki syarat, dan syaratnya adalah dia harus ma'rifah. Itu pada asalnya. Kalau hal itu harus nakirah, kalau sahibul hal harus ma'rifah, ya. Kal amthilati sabiqah, seperti contoh-contoh yang telah lalu. Jaa Zaidun rakiban, Zaidun ma'rifah karena dia adalah isim alam. Apalagi jalasa Ammarun hazinan, Ammar juga ma'rifah karena dia isim alam. Dakhala Muhammadun dhahikan, juga ma'rifah karena dia isim alam, ya. Apalagi tadi qabaltu Hindan, ya, rakibatan, qabaltu Hindan rakibatan, Hindan juga ma'rifah, ya. Jadi al-aslu fi sahibil hal, hukum asalnya sahibul hal itu adalah ma'rifah. Boleh enggak dia dinakirahkan? Ya, sebagaimana tadi syarat hal itu harus nakirah, tapi terkadang boleh dia ma'rifah, atau terkadang dia datang dalam bentuk ma'rifah.
Ya, dengan syarat yang tadi sudah dijelaskan. Nah, apakah begitu juga dengan sahibul hal? Pada asalnya dia ma'rifah tapi terkadang boleh dinakirahkan. Apa kata penulis? Wa yajuzu kadzalika ay yakuna nakirah. Jadi meskipun hukum asalnya sahibul hal itu harus ma'rifah, tapi terkadang dia juga boleh nakirah. Kapan itu? Hadza fi thalathi halat. Bolehnya dia dinakirahkan ketika berada pada salah satu dari 3 kondisi berikut ini. Yang pertama adalah idza taqaddama al-halu alaih. Ketika hal mendahului sahibul hal. Ketika hal mendahului sahibul hal. Jadi urutannya bukan lagi seperti ini. Fi'il, kemudian fa'ilnya yang juga sekaligus sebagai sahibul hal, kemudian hal. Ya. Maka kalau seperti ini, maka sahibul hal harus ma'rifah. Tapi kalau hal disebutkan dulu, baru sahibul hal, maka boleh sahibul halnya itu dalam keadaan nakirah. Sahibul halnya boleh dalam keadaan nakirah. Yang pada asalnya dia harus ma'rifah. Contohnya apa? Jaza rakiban rajulun. Jaza rakiban rajulun. Ja'a rakiban rajulun. Datanglah dalam keadaan berkendara seorang lelaki. Perhatikan, rajul. Rajul nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Rajul masih umum, laki-laki. Kita nggak tahu siapa, belum ditentukan siapa. Yang penting laki-laki, laki-laki itu umum. Ya, boleh jadi seorang bapak, seorang anak, si fulan atau si alan. Ya. Nah, kenapa rajulun boleh? Kenapa rajul di sini di Arab sebagai sahibul hal? Dan dia dalam keadaan nakirah, ya, karena susunan kalimat kita bukanlah ja'ar rajulu rakiban, tapi rajulnya kita kedepankan, ya, dan halnya kita belakangkan, sehingga bunyinya ja'a rakiban rajulun, ja'a rakiban rajulun, ya, seperti ini ya, ja'a rakiban, ya, kemudian kita sebutkan sahibul hal tapi nakirah, ya, nakirah. Taib. Kemudian nama hazinan tiflun. Telah tidur dalam keadaan bersedih seorang anak-anak. Nah, perhatikan, tiflun adalah anak-anak dan dia adalah nakirah. Ya, secara makna dia nakirah karena anak, ya, siapa saja tidak disebutkan, ya. Dan dia juga tidak ada alif lamnya. Jadi bukan ada seseorang yang dimaksud di situ. Pokoknya umum, ya, anak-anak. Nah, boleh, ya, boleh rajulun sebagai sahibul hal, boleh tiflun di situ sebagai sahibul hal dikarenakan sahibul halnya qad taqaddama 'alal hali. Ya. Ya, qad taqaddama 'alaihi halu, bahwasannya hal telah mendahului dia. Artinya sahibul hal ini disebutkan setelah hal. Ya, maka boleh sahibul halnya nakirah. Itu keadaan atau kondisi yang pertama diperbolehkannya sahibul hal dalam keadaan nakirah. Kondisi yang kedua, idza jaa ba'dahu na'tun. Ya, kondisinya normal seperti susunan ini, fiil, kemudian sahibul hal, kemudian hal. Tetapi setelah hal, ya, itu setelah sahibul hal itu ada na'tun. Jadi setelah sahibul hal itu ada na'tun. Maka ketika itu sahibul halnya boleh nakirah. Contoh, ja'a rajulun ajuzun rakiban. Telah datang seorang lelaki yang sudah tua, rakiban, dalam keadaan berkendara. Kalau tidak ada kata ajuzunnya, maka tidak boleh kita katakan ja'a rajulun rakiban. Ya, yang boleh ja'a rakiban rajulun. Kalau kita tetap ingin menyebutkan rajulun sebelum hal, maka harus dima'rifahkan ja'ar rajulu rakiban. Ya. Baik. Jadi kondisi yang kedua ketika setelah sahibul hal ada na'tun, sifat untuk si sahibul hal itu. Maka boleh sahibul halnya nakirah. Contoh yang kedua, hadara mudirun nasyitun masrura. Telah datang seorang mudir. Mudir yang mana yang dimaksud? Tidak ada seseorang yang dimaksud di situ. Sengaja disebutkan secara umum, ya, tidak menentukan seseorang pun,
Ya, lafaznya umum. Hadara mudirun, telah hadir seorang mudir, nasyitun, yang rajin, masrura, dalam keadaan dia senang. Ya. Nah, boleh mudirun di situ sebagai sahibul hal dan dia nakirah. Kenapa? Karena setelahnya disebutkan na'tun untuknya. Ya, ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, idza jaa ba'dahu mudhafun ilaih. Kalau seandainya sahibul halnya diidhafahkan ke mudhaf ilaih. Jadi datang setelah dia itu mudhaf ilaih. Ya, selain datang setelah dia na'tun, maka kondisi yang lain adalah setelah dia datang mudhaf ilaih. Nah, atau dalam kata lain, bahwasannya sahibul halnya itu diidhafahkan. Contoh, hadara mudiru markazin musri'an. Mudiru markazin itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Ma'rifahnya mudirul markazi. Ya. Mudiru markazin itu nakirah. Kenapa boleh dinakirahkan seperti ini? Karena dia mudhaf ilaih. Maka boleh. Ya. Meskipun dia sahibul hal yang pada asalnya kaidahnya adalah dia harus ma'rifah. Tapi karena dia sahibul hal yang mudhaf ilaih, maka boleh dalam keadaan nakirah. Hadara mudiru markazin musri'an. Atau contoh lain, hadara mudarrisu lughatin masrura, telah datang guru bahasa dalam keadaan senang. Ya, hadara mudiru markazin musri'an itu artinya telah hadir direktur markas atau pimpinan markas musri'an, ya, dengan berjalan kencang, ya, seperti itu, berjalan kencang. Ini 3 keadaan diperbolehkannya sahibul hal dalam keadaan nakirah. Kalau seandainya tidak pada salah satu dari 3 keadaan ini, maka kembali ke kaidah asal bahwasannya sahibul hal harus dita'rif, harus dima'rifahkan. Ya, harus ma'rifah. Jelas ya? Kemudian poin yang terakhir, suwarul hal, tentang gambaran atau bentuk-bentuk, atau bisa juga kita katakan macam-macam dari al-hal. Ta'til halu ala thalathati anwa'. Kata penulis bahwasannya hal itu ada 3 macam atau 3 jenis, 3 bentuk. Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, dan yang ketiga syibhu jumlah. Sama seperti kita mempelajari kemarin tentang apa? Tentang khabar mubtada. Terkadang khabar itu mufrad, terkadang khabar itu bisa jadi jumlah, terkadang khabar bisa jadi syibhu jumlah. Nah, begitu juga dengan hal. Hal terkadang dia mufrad. Apa makna mufrad di sini? Apakah mufrad itu jumlahnya harus 1? Sebagaimana yang sudah kita pelajari, mufrad itu maksudnya ma laysa bi jumlatin wala syibha jumlah. Yang bukan kalimat, bukan pula syibhu kalimat, itu dia mufrad. Nah, boleh terkadang hal dalam keadaan mufrad. Kadang jumlah dan kadang syibhu jumlah. Mufrad, kata penulis, al-halul mufradu yakunu mansuban. Kalau seandainya hal adalah mufrad, yakni satu kata saja, bukan kalimat, bukan syibhu kalimat, maka dia di-i'rab sebagai kata yang mansub. Ya, maka kita katakan misalnya seperti ini mufrad. Ja'a Zaidun rakiban, halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Tapi kalau jumlah atau syibhu jumlah tidak bisa kita katakan dia mansub. Bagaimana kita bisa hukumi dia mansub sedangkan dia lebih daripada satu kata? Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis, jumlah al-halul jumlatu yakunu fi mahalli nasbin. Begitu juga syibhul jumlah yakunu fi mahalli nasbin. Jadi jumlah atau syibhu jumlah maka i'rabnya adalah fi mahalli nasbin. Dia menempati posisi nasab. Tapi tidak bisa dikatakan mansub karena kata-kata mansub itu diberikan kepada kata yang tunggal, ya, yang mufrad. Baik. Penjelasan secara rincinya sebagaimana berikut ini di dalam halaman 275. Perhatikan, yang dimaksud oleh penulis dengan hal yang mufrad itu adalah ma laisa jumlatan, yang bukan merupakan kalimat. Wala syibha jumlah, bukan pula menyerupai kalimat. Jumlah itu masih ingat? Kalau tidak jumlah fi'liyah, maka jumlah ismiyah. Jumlah dalam bahasa cuma 2 ini. Atau bukan pula syibhu jumlah. Syibhu jumlah, dia menyerupai kalimat, tapi dia bukan kalimat sempurna. Dia bukan kalimat. Ya. Dia bukan ismiyah, bukan fi'liyah. Ya. Maka disebut sebagai syibhu jumlah. Karena dia memang mirip dengan kalimat, tapi bukan kalimat. Ya. Apa itu? Seperti jar dan majrur. Begitu juga mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya.
mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa kullu ma sabaqa min amthilatin hiya li halin mufradin. Nah, setiap jumlah, setiap kalimat untuk hal yang sudah kita sebutkan dari tadi, itu semuanya adalah hal mufrad. Kalimat atau contoh untuk yang halnya mufrad. Wa ilaika ba'dul amthilatil idhafiyah. Nah, silakan lihat beberapa contoh berikut ini sebagai tambahan bagi contoh-contoh yang sebelumnya sudah kita dengar, ya. Ja'at Fatimatu dhahikatan. Ja'at Fatimatu dhahikatan. Si Fatimah datang dalam keadaan tertawa. Sahibul halnya aina? Fatimah. Halnya adalah dhahikah. Ya, dhahikatan adalah hal, sahibulnya adalah Fatimah. Hadarat talibani rakibaini. Hadarat talibani rakibaini. Dua siswa itu telah hadir dalam keadaan sama-sama berkendara. Ya, sahibul halnya adalah at-talibani dan al-halnya adalah rakibaini. Adal mujahiduna mubtasimin. Para mujahid datang dalam keadaan tersenyum. Ya. Para mujahid kembali dalam keadaan tersenyum. Nah, mana sahibul halnya? Al-mujahidun. Karena keadaan ketika mereka kembali yang sedang diceritakan. Apa keadaannya? Mubtasimin. Ya, mubtasimina mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ya. Ini contoh hal yang mufrad. Ya. Kemudian yang kedua, al-halul jumlah. Hal yang merupakan jumlah. Dan jumlah itu ada dua dalam bahasa Arab, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Wala budda an tashtamila jumlatul hali ala rabitin yarbutuha atau yarbituha bi sahibil hal war rabitu imma ay yakuna wawan faqat wa tusamma wawal hali wa imma ay yakuna dhamiran faqat wa imma ay yakuna wawan wa dhamiran ma'an. Nah, perhatikan ini ya. Jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, baik itu halnya jumlah fi'liyah ataupun ismiyah, maka pada setiap jumlah harus ada rabit, ya, harus ada pengikat yang kembalinya adalah yang mengikat antara hal dan sahibul hal, yang mengaitkan antara hal dan sahibul hal. Nah, pengikat ini boleh jadi menggunakan waw, disebut sebagai wawul hal. Boleh jadi dengan dhamir saja. Boleh jadi dengan kedua-duanya sekaligus. Waw ditambah dengan dhamir. Kita lihat contohnya. Perhatikan jumlah ismiyah yang di dalam hal yang menggunakan jumlah ismiyah. Ya. Safartu wasyamsu musyriqatun. Safartu Nah, perhatikan kalimat safartu wasyamsu musyriqatun. Saya safar, ya, dan ketika itu, ya, keadaan saya ketika safar itu adalah matahari sedang terbit. Ya, matahari sedang terbit. Nah, perhatikan, ini adalah hal. Ya. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya adalah dhamir. Dhamir tu, ya. Ya. Apa? Ya. Dhamir muttasil, ya. Baik. Ya, tu ini. Kemudian fi'ilnya adalah safara. Safartu wasyamsu musyriqatun. Wasyamsu musyriqatun itu adalah halun fi mahalli nasbin halun. Dia menempati posisi nasab sebagai hal. Kalau kita i'rab dia secara keseluruhan, tapi kita juga harus mengi'rab dia satu persatu. Kalau kita i'rab satu persatu, maka ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtadanya asy-syamsu, khabarnya musyriqatun, matahari terbit. Ya.
contohnya. Nah, perhatikan. Berarti ini adalah salah satu contoh daripada hal yang mana halnya itu jumlah ismiyah, bukan mufrad. Ya. Kenapa jumlah ismiyah? Karena memang hal ini terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, tadi syaratnya adalah pada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang i'rabnya sebagai hal itu harus ada rabit. Harus ada pengikat yang mengaitkan antara dia hal dan sahibul hal. Ya. Dan rabit ini boleh menggunakan waw yang disebut sebagai wawul hal, boleh dengan dhamir, ya, boleh dengan dhamir, ya, nanti kita akan lihat contohnya, boleh juga dengan waw dan dhamir sekaligus. Nah, ini contoh menggunakan rabit waw, ya, wawul hal, rabitnya wawul hal. Safartu wasyamsu musyriqatun, ya. Safartu wasyamsu musyriqatun, ya, jelas ya. Baik. Selanjutnya lihat contoh yang kedua. Ya, maaf, kita lihat dulu. Untuk jumlah safartu wasyamsu musyriqatun, sahibulnya adalah at-ta, ya, ta yang ada pada kata safartu. Kemudian al-halnya la asyamsu musyriqatun, itu halnya karena dia adalah jumlah ismiyah di situ. Kemudian rabitnya adalah wa, ya, yang disebut wawul hal. Nah, yang selanjutnya, contoh selanjutnya, jaa Muhammadun wajhuhu mudhi'un. Jaa Muhammadun wajhuhu mudhi'un. Si Muhammad datang dalam keadaan seperti apa? Wajahnya itu bercahaya. Nah, mana rabitnya di situ? Ada hu di situ. Wajhuhu mudhi'un. Ya. Jadi Muhammad sahibul hal, halnya adalah wajhuhu mudhi'un, rabitnya adalah dhamir yaitu ha pada kata wajhuhu. Ya. Hak yang pertama itu hak asli untuk kata wajhun, hak yang kedua itu adalah dhamir yang menjadi rabit yang mengaitkan antara hal dan sahibul halnya. Ya. Kemudian yang ketiga, adal mujahidu wa huwa muntasirun. Si mujahid, ya, orang berjihad itu datang kembali wa huwa muntasir, dalam keadaan dia menang. Nah, dalam keadaan dia dimenangkan. Nah, al-mujahid adalah sahibul hal. Bagaimana keadaan dia ketika dia kembali? Wa huwa muntasirun. Huwa muntasirun itu adalah jumlatun ismiyah. Huwa mubtada, muntasirnya adalah khabar. Nah, apa yang mengikat atau mengaitkan dia dengan sahibul hal, yaitu si al-mujahid, yaitu waw dan dhamir sekaligus. Ya, wa sama huwanya. Wa huwa muntasirun. Ya. Jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat pula contoh hal yang jumlah fi'liyah. Contoh pertama, ja'al ustadzu yabtasimu. Ja'al ustadzu yabtasimu. Kita tulis satu contoh. Ja'al ustadzu yabtasimu. Ja'al ustadz, ini kalimatnya. Ya. Kalimat yang sudah sempurna. Kemudian ditambah hal, yabtasimu. Nah, yabtasimu ini adalah hal. Apakah dia mufrad? La. Dia bukan kata yang mufrad. Dia jumlah. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah karena ada fi'il dan fa'il. Meskipun fa'ilnya itu tersembunyi. Ya, muqaddar, ya, takdiruhu huwa. Nah, kalau seandainya dia adalah jumlah fi'liyah, maka harus ada apa tadi? Rabit. Apa rabitnya? Rabitnya di sini adalah dhamir. Ya, rabitnya adalah dhamir. Mana dhamirnya? Di sini tersembunyi, dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, takdiruhu huwa. Baik. Ustadz datang dalam keadaan tersenyum. Ya. Contoh yang kedua, sami'tu ummi turattilul Qur'ana. Saya mendengar ibu saya mentartilkan Al-Qur'an. Turattilul Qur'an adalah halun fi mahalli nasbin. Ya, hal menempati posisi nasab.
Baik, jelas ya, hal yang jumlah. Sekarang kita lihat hal yang dia syibhu jumlah. Apa itu syibhu jumlah? Syibhu jumlah itu ada dua, ya. Ada zaraf, maaf tadi sempat tersebutkan mudhaf ilaih. Apa namanya? Ya, kita salah. Sebenarnya zaraf, tapi memang zaraf itu di i'rab sebagai mudhaf. Dan setelah itu disebut sebagai mudhaf ilaih. Ya, tapi dia kita sebut sebagai zaraf. Nah, wa huwa naw'ani zarfun wa jarun wa majrurun. Syibhu jumlah itu kalau tidak zaraf atau jar dan majrur. Nah, amfilatun li halin zarfin. Coba perhatikan contoh-contoh untuk hal yang dia zaraf. Ra'aitul hilala bainas sahabi. Ra'aitul hilala bainas sahabi. Saya melihat hilal dalam keadaan hilal itu sedang berada di antara awan-awan. Nah, ra'aitul hilala bainas sahabi. Jadi baina as-sahabi di sini adalah hal. Dan dia bukan mufrad, bukan pula jumlah, tapi syibhu jumlah. Terdiri dari baina, yaitu zarfu al-makan, kemudian as-sahaf mudhafun ilaih. Ya. Contoh yang lain, istaqarrat ta'iru fawqa syajarati. Burung tersebut menetap di atas pohon. Fawqa syajarati itu adalah keadaan ketika at-ta'ir, si burung itu menetap, atau apa nama istilah itu? Bercengger, apa? Bercengger, ya. Burung itu bercengger di atas pokok atau di atas pohon. Nah, sahibulnya adalah at-ta'iru. Maaf, at-ta'iru saja tanpa ada fauqa. Silakan dihilangkan fauqanya. Ya. Sahibul halnya adalah at-ta'ir. Karena keadaan ta'ir ini yang akan diceritakan atau dibahas. Keadaannya bagaimana? Fauqa syajarati. Ketika terjadinya fi'il menetap tadi, bercengger tadi, dia dalam keadaan sedang di atas pokok. Ya. Itu dia hal. Dan halnya adalah zaraf. Contoh halnya adalah jar dan majrur. Syahadtu al-musallina fil masjidi. Syahadtul musallin. Saya menyaksikan orang-orang salat. Sempurna di sini. Kita tambah fil masjidi sebagai tambahan keterangan saja bahwa keadaan orang-orang salat ketika itu, keadaan saya ketika melihat orang-orang salat ketika itu adalah fil masjid, dalam keadaan di dalam masjid. Ya. Syahadtu al-musallina fil masjidi. Saya menyaksikan orang-orang salat ketika saya berada di dalam masjid. Seperti itu. Kemudian jaa Zaidun fi zinatihi. Zaid datang dalam perhiasannya, yakni dalam keadaan dia tampak indah cantik, ya, sedang dalam keadaan berhias gitu. Nah, jaa Zaidun ini sempurna. Fi zinatihi ini tambahan untuk menjelaskan keadaan bagaimana si Zaid itu datangnya. Fi zinatihi, dalam keadaan dia berhias, yakni tampil indah, cantik, ya, cakep gitu ya. Nah, fi zinati itu bukan kalimat sempurna, bukan pula mufrad, tapi dia syibhul jumlah, menyerupai kalimat sempurna karena dia terdiri dari jar, yaitu fi, dan majrur zinatihi. Ya. Jadi al-hal al-hal itu memiliki beberapa suar, memiliki beberapa anwa', ya, bentuk atau jenis. Ada mufrad, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Persis sebagaimana pelajaran kita tentang khabar al-mubtada. Nah, sampai di sini kita selesaikan pembahasan al-hal. Ya, mungkin di beberapa kitab nahwu yang lain, ya, masih ada beberapa pembahasan yang lain yang berkenaan dengan al-hal, tapi kita cukupkan di sini. Kita lihat untuk pemula ini sudah cukup insyaallah taala. Perhatikan apa kata Ibnu Ajrum tentang al-hal. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Ajrumiyah, al-halu huwa al-ismul mansubu al-mufassiru liman bahama min al-hayat. Isim mansub yang menafsirkan. Menafsirkan itu maksudnya menjelaskan apa yang samar-samar dari keadaan sahibul fi'il. Seperti tadi kita katakan safartu. Bagaimana sih keadaan saya ketika safar? Itu kan belum jelas, masih samar-samar, tidak disebutkan, ya, masih mubham. Mubham ini yakni
kita masih bisa masuk kemungkinan yang sangat banyak. Safartu wasyamsu musyriqatun misalnya. Safartu apa namanya? Wad dunya sakinatun misalnya. Safartu wal lailu kulluha dhalamun wa bardun misalnya. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan. Maka disebut mubham. Nah, ketika disebutkan safartu wasyamsu musriqatun, maka tidak ada kemungkinan yang lain kecuali ketika saya safar itu dalam keadaan matahari itu sedang terang benderang, sedang terbit. Ya. Baik. Nahwu qaulika, contohnya adalah perkataan muja'a Zaidun rakiban, ya, wa raqibtul farasa musrajan, ya, wa laqitu Abdallahi rakiban wa ma asbaha dzalik. Wala yakunul halu illa nakirah. Ini sudah kita bahas. Ini adalah syarat apa tadi? Syarat hal. Hal harus nakirah. Kata Ibnu Ajrum, wala yakunul halu illa nakiratan. Al-hal itu tidak boleh kecuali dia harus nakirah. Enggak boleh hal itu ma'rifah. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Kecuali dia memiliki takwilan yang nakirah. Ya. Kemudian wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan hal tidak boleh disebutkan atau tidak boleh datang kecuali setelah kalam sempurna. Setelah kalimat sempurna, karena memang hal itu adalah fadlah. Ya, fadlah itu adalah ya, sesuatu apa namanya? Tambahan, bukan pokok. Ya. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Ini syarat apa tadi? Sahibul hal. Dan sahibul hal itu tidak boleh kecuali kata yang ma'rifah. Boleh sahibul hal nakirah? Boleh tadi. Fi thalathi halat. Dalam 3 kondisi yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, ketika dia apa namanya, sahibul halnya itu disebutkan di akhir, ya, setelah hal, atau ketika setelah sahibul hal ada na'tun, atau ketika setelah sahibul hal ada mudhafun ilaih, atau dia itu sebagai mudhaf. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-53 ini dan 52 tadi tentang al-hal dapat kita pahami dengan baik, dan bisa setelah ini kita praktekkan dalam apa namanya, hiwar, percakapan, dalam ta'bir, dalam ungkapan. Bisa kita praktekkan ketika kita membaca bacaan-bacaan bahasa Arab, ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lihat tadriban, ya. Latihan-latihan. At-tadribul awwalu ayyinil hala fi ma yali wa haddid naw'aha. Tentukan hal pada kalimat-kalimat berikut ini dan tentukan jenisnya. Jadi tentukan mana halnya dan apa jenisnya. Jenis yang dimaksud di sini adalah apakah dia mufrad, apakah dia jumlah, apakah dia syibhu jumlah. Ya, jawab di tabel yang sudah disediakan. Kemudian at-tadribu tsani, latihan kedua. Ajib ala kulli su'alin mimma ya'ti bi jumlatin tashtamilu ala halin munasibatin ma'asti'abil anwa'i kulliha. Jawablah setiap pertanyaan berikut ini dengan suatu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada hal yang sesuai, ya, apa namanya, dengan menyebutkan, ya, seluruh jenis hal, ya, dengan menyebutkan seluruh jenis hal. Artinya ketika menjawab 1 sampai 5, kalau bisa sebutkan apa namanya, jawab dengan kita ini menyebutkan dengan memvariasikan gitu. Terkadang kita jawab dengan hal yang mufrad, terkadang kita jawab dengan hal yang jumlah, terkadang kita jawab dengan hal yang syibhu jumlah. Kenapa dibuat 5 soal? Karena memang totalnya nanti menjadi 5 jenis-jenis hal itu. Ada hal mufrad, ada hal jumlah ismiyah, ada hal jumlah fi'liyah, ada hal zaraf, ada hal yang jar dan majrur. Ya, kalau bisa ista'ib gitu. Ista'ib itu secara maknanya adalah kita menguasai, dikuasai seluruh jenis hal itu. Yakni kita jawab dengan seluruh jenis hal. Kaifa tuqabilu walidaka, jawab dengan hal mufrad misalnya. Setelah itu nggak ada lagi. Cari yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dzaraf dan jar dan majrur. At-tadribu tsalis, latihan yang ketiga, dha' halan makanan nuqat kama huwa matlubun bainal qausaini. Letaklah hal pada titik-titik berikut ini sebagaimana dengan jawaban yang sudah disediakan di antara dua buka kurung. Ya, ada sadiquka ila baitihi, ya. Afan. Dengan apa namanya? Dengan hal
yang jenisnya sudah ditentukan di antara dua buka kurung. Ada sadiquka ila baitihi, sebutkan halnya sebagai penyempurna kalimat, dan hal itu harus hal yang mufrad sebagaimana yang diminta di dalam buka kurung itu. Ya, paham ya? At-tadribur rabi', latihan yang keempat, da' sahibah halin munasiban fil makanil khali mimma ya'ti. Letakkan sahibul hal yang sesuai pada kolom kosong atau pada titik-titik berikut ini. Jadi kita melengkapi jumlah ya tadi dengan mendatangkan halnya, sekarang mendatangkan sahibul halnya. At-tadribul khamis, latihan yang kelima, ij'alil hala al-jumlata mufradatan wal mufradata jumlatan fi ma ya'ti. Sekarang menukar hal, jenis hal. Jadikanlah hal yang jumlah dari kalimat-kalimat berikut ini, hal yang jumlah tukarlah menjadi mufrad, hal yang mufrad tukar pula menjadi jumlah. Senang insyaallah. Ya. Asiru fil laili hadira. Saya berjalan di malam hari dalam keadaan waspada, berhati-hati. Nah, hadiran itu adalah mufrad. Kita tukar ke jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun dalam keadaan jumlah fi'liyah. Ya. At-tadribus sadis, latihan yang keenam, yang terakhir, a'rif ma tahtahu khattun fi ma yali. I'rablah kata yang ada garis bawahnya di bawah ini, ya. Sami'tul imama wa sautuhu 'adzbun. Coba i'rab wa sautuhu 'adzbun itu. Ya. Wa-nya apa, wawnya apa, ya, sautunya apa, hu-nya bagaimana, mengi'rabnya, 'adzbunnya bagaimana. Kemudian setelah itu wa sautuhu 'adzbun, secara keseluruhan di-i'rab pula sebagai apa di dalam kalimat tersebut. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan al-mustafna, ya, kalimat yang atau kata yang dikecualikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, kalau tidak ada halangan mungkin kita akan bertemu lagi pada hari Sabtu, ya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.